Halo Sobat Cerdikia, oke ketemu lagi sama saya. Hari ini saya akan membahas buku paket Matematika kelas 8 soal latihan 1.1 nomor 1 sampai 7 halaman 24 sampai 25. Kita mulai dari nomor 1. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Untuk yang A, 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3. Oke, jangan lupa untuk sifat perpangkatan ya, apabila ada pangkat A pangkat M dibagi A pangkat N dengan syarat basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Oke, ini sifat yang pertama di soal nomor 1 ya. Maka karena dia basisnya sama-sama 4, maka pangkatnya tinggal dikurang. 5 dikurangi 3, jadinya 4 pangkat 2. Ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi ya. 4 itu kan dia sama kayak 2 pangkat 2 ya. Terus dipangkatin lagi nih sama 2. Nah, ini penyederhanaannya menggunakan sifat ini nih. Apabila ada A pangkat M, lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka dia setara dengan A pangkat M kali N. Nah, gini nih. Jadi kalau ada 2, pangkat 2 yang dipangkatkan lagi dengan 2, maka dia setara dengan 2 pangkat 2 kali 2. Oke, jadi dia 2 pangkat 4. Next, untuk yang B. Minus 6 pangkat 7 per minus 6 pangkat 3. Karena dia basisnya sama, lalu dia pembagian, ya, maka rumusnya itu tinggal dikurangi aja pangkatnya. Jadi minus 6 pangkat 7 min 3. Jadi minus 6 pangkat 4. Oke, itu yang B. Next, untuk yang C, itu ada minus 0,3 pangkat 5 per minus 0,3 pangkat 3. Ini basisnya udah sama, lalu dia terbagi, maka cara pengerjaannya, pangkatnya tinggal dikurang aja karena dia dibagi. Jadi hasilnya minus 0,3 pangkat 2. Ya. Next, untuk yang D, nomor 1 yang D ya. 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 3 per 4 pangkat 6. Jangan lupa untuk sifat yang ini, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, maka dia akan sama dengan A pangkat M plus N. Ya. Ini berlaku apabila basisnya sama lalu dia terkali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi dia setara dengan 4 pangkat 5 plus 3. Lalu karena di sini basisnya sama-sama 4 juga, tapi dia terbagi, maka dia pangkatnya terkurang. Nah, gini. Jadi 4 pangkat 5 tambah 3 kan 8, 8 dikurangi 6, jadi 2. Di 4 pangkat 2 ya. Atau bisa juga dia disederhanakan lagi, 4 kan sama dengan 2 pangkat 2 yang dipangkatin 2. Jangan lupa tadi, pangkatnya tinggal dikali. Artinya 2 pangkat 4. Nah, ini untuk nomor 1 yang D ya. Next, langsung ke nomor 2. Yang A, tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi 16 pangkat 5 per 4 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Oke, jadi 16. 16 itu gini ya, kalian tuh harus ingat-ingat bilangan pangkat yang basisnya 2. 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16 dan seterusnya ya. Jadi di sini 16 itu tuh dia sama dengan 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 yang dipangkatin lagi sama 5 per 4. 4 itu setara dengan 2 pangkat 2 ya. Ini bilangan-bilangan yang wajib kalian hafal. Ini tetap 2 pangkat 3. Jangan lupa pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali aja, Besti. Nah, ini juga pangkatnya dikali. Oke. Next. Jadinya 2 pangkat 4 kali 5 itu kan 20. Per ini 2 pangkat 2 kali 2 itu kan 4.
kali 2 pangkat 3. Oke, ini pengerjaannya kan di sini sendirian aja ya 20 ya. Lalu karena ini sama-sama 2 kan, maka pangkatnya 20 sama 4 itu dikurang karena kan dibagi ya 2-nya. Lalu dikurangin lagi sama 3. Oke. Nah, udah dapat deh hasilnya 2 pangkat 20 kurangi 4, 16. Ya, 16 kurangin 3. Itu kan dapatnya 13. Jadi nomor 2 untuk yang poin A dapat 2 pangkat 13. Oh iya, untuk catatan aja ya, untuk nomor 1 yang D, ini jawabannya tuh bisa 2 ya. Bisa 4 pangkat 2, bisa 2 pangkat 4. Ini sama aja. Untuk yang nomor 1A tadi juga gitu. Ini bisa, ini juga bisa. Ya, oke, next. Sekarang yang nomor 2, yang B. Jadi di sini 9 pangkat 4 per 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 2 per 27 pangkat 2. 9, nah ini kalian harus ingat nih, 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Ini bilangan perpangkatan yang kalian harus hafal. Jadi 9 langsung saya isikan dengan 3 pangkat 2. Yang dipangkatin lagi sama 4. Per, ini 3 pangkat 5. Pecahan kalau dibagi kan nggak mau ya. Berarti dia harus ganti kali dengan syarat atas bawah dibalik. Jadi 27 pangkat 2-nya ini di atas, 3 pangkat 2-nya di bawah. Oke, next. Ini jadi 3 pangkat 8 ya. Kan pangkatnya dikali ya. Per 3 pangkat 5. Ini 27 itu kan dia setara dengan 3 pangkat 3 kan. Terus dipangkatin lagi sama 2. Per 3 pangkat 2. Ini semua basisnya sama ya, ini sama-sama 3. Ini juga 3. Jadinya 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5, itu kan pangkatnya tinggal dikurang aja ya, dia jadinya 3. Terus yang sebelah sini, ini pangkat dipangkatin lagi kan pangkatnya dikali, jadinya 6. 6 dikurangi 2, jadinya 4. Karena dia terbagi, jadi pangkatnya dikurang. Lalu karena sama-sama 3, lalu dia terkali, maka pangkatnya tinggal dijumlah, 3 plus 4. Jadinya 7 deh. Oke, jadi ini untuk nomor 2 yang B ya. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 2 yang C. 16 pangkat 4. 16, kita ingat-ingat nih, 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Jadi langsung nih 16 saya tulis 2 pangkat 4 yang dipangkatin lagi sama 4. Per 4 nih, 4 sama kayak 2 pangkat 2. Nah, pangkatin sama 5. Dikali 32. Oh, di sini belum ada ya. Oke. 32 tuh 2 pangkat 5 ya. Nah, 32 langsung diganti 2 pangkat 5, lalu pangkatin 2. Per 8 itu sama kayak 2 pangkat 3 yang dipangkatin 3. Jangan lupa ya, pangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali nih, 4 kali 4, jadinya 16. Ini 2 kali 5, jadinya 10. Ini 3 kali 2, jadinya 6. Ini 3 kali 3, jadinya 9. Oke, ini tinggal kita 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 6. Ini pangkatnya kita jumlah. 16 tambah 6, dikurangi 10, dikurangi lagi sama 9. Ya, jadi ini cara yang langsung ya. Ini saya kasih banyak cara supaya kalian tahu bahwa prosesnya tuh nggak cuma seperti ini aja. Diginikan pun juga bisa ya. Next, kita tinggal hitung aja nih. 16 ditambah 6 itu kan 22. Kurangi 10 jadi 12, kurangi 9 jadi 3. Nah, jadi yang C, dia jawaban opsi paling sederhananya itu 2 pangkat 3. Next ke yang D, saya taruh atas. 25 pangkat 3. Oke, sekarang kita ke perpangkatan 5 ya. Ini kalian harus tahu. 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2, 25.
5 pangkat 3, 125. 5 pangkat 4, 625. Oke, berarti 25 ini langsung aja nih kita tulis sebagai 5 pangkat 2. Kan mau kita sederhanain. 5 pangkat 2 yang dipangkatin 3. Kali 125 langsung tulis jadi 5 pangkat 3 ya. Yang dipangkatin 2. Per 5 pangkat 2 karena dia udah sederhana, enggak perlu lagi disederhanakan. 625 itu 5 pangkat 4. Yang dipangkatin lagi sama 2. Oke, ini pangkat dipangkatin lagi tuh pangkatnya dikali ya. 5 kali 3, 2 kali 3 itu 6. Ini sama ya, 3 kali 2. Jadi pangkatnya 6. Yang 5 pangkat 2 tetap. Yang ini 4 kali 2, 8. Ini kalau misal kalian bingung, sifat-sifat aja, sifat-sifat perpangkatan itu apa aja, kalian tinggal lihat aja di video-video sebelumnya ya. Oke, next. Ini karena sama-sama 5, ya, maka kita tinggal plus min pangkatnya aja. Ini karena dikali, maka ini pangkatnya di plus. 6 plus 6. Terus dikurangi sama 2, karena dia terbagi di bawah. Dikurangi lagi sama 8. Karena dia terbagi juga di bawah. Udah nggak perlu per lagi ya. Oke, sorry. Yang usah ditulis pernya. Saya hapus dulu. Oke, jadi hasilnya sama dengan 6 tambah 6, 12. 12 kurangi 2, 10. 10 kurangi 2, 10 kurangi 8, dapatnya adalah 2. Oke, di sini bentuk sederhana dari nomor 2 yang D adalah 5 pangkat 2. Itu nomor 2 ya. Oke, next kita akan ke nomor 3. Tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk poin A, 1/625. Tadi udah saya tulisin ya. 625 itu setara dengan 5 pangkat 4. Nah, ini karena nggak dikasih keterangan dia harus pangkat positif atau negatif, maka tak bikin jadi pangkat negatif ya. 1/5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat min 4. Jangan lupa ya sifatnya ya. Untuk A, 1/A pangkat M, maka dia sama dengan A pangkat minus M. Next, yang B, 125/1000. Nah, 125, jangan lupa dia setara dengan 5 pangkat 3. Nah ini 1000. 1000 itu sama kayak 10 pangkat 3. Oke, jadi ini itu tinggal kita, karena sama-sama pangkatnya 3 ya, maka kita masukkan dalam kurung yang sama. Nah, jadi kalau ada misal nih A pangkat M per B pangkat M, maka dia sama dengan A per B pangkat M. Ini nih. Atau ini 5/10 tuh sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 1/2 pangkat 3. Ini. Oke, next untuk yang C. 8A kali 2A per 1024. Ini 8. 8 itu kan dia setara dengan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Lalu A-nya tetap A, nggak boleh hilang gitu aja A-nya. Dikali dengan 2A. 2 kan sama kayak 2 pangkat 1 ya. Per 1024. Oke, jadi 1024 itu setara dengan 2 pangkat 10. Nah, ini untuk yang berbasis sama, ini saya kalau dikali tinggal dijumlah, kalau dibagi tinggal dikurang aja ya. Jadi yang pangkatnya yang sama-sama 2 kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 10. Jadi yang atas ini karena dikali pangkat yang 2 itu dijumlah 3 tambah 1. Dikurangi sama pangkat yang bawah karena terbagi. Nah, lalu tinggal A-nya. Ini kan A pangkat 1, ini A pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya nggak tertulis berapa, artinya dia pangkat 1 ya.
Karena A-nya ini sama-sama terkali, maka pangkatnya tinggal dijumlah aja. Nah, jadinya 3 plus 1, 4, 4 min 10, min 6. Kali A-nya 1 plus 1, itu 2. Ini supaya lebih enak dilihat, maka untuk 2 pangkat min 6-nya saya taruh bawah nih, kayak gini. Ya, jadi A pangkat 2 per 2 pangkat 6. Kalau masih bingung, tanyain di kolom komentar ya. Ntar saya jelasin. Next, yang D. 0, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih nolnya. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3. Ini saya jadikan pecahan dulu ya, biar nggak bingung ya. Yaitu sama dengan 343 per ini 10 pangkat. Nah, cara ngelihat dia 10 pangkat berapa, itu kita tinggal lihat aja di belakang koma itu ada berapa digit angka. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kayak gini ya caranya. Lalu 343 itu, jadi 343 itu sama dengan 7 pangkat 3 ya, per 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 ini saya jadikan 10 pangkat min 8. Nah, gini dia udah dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, ini untuk nomor 3. Next, ke yang nomor 4. Ubahlah menjadi pangkat positif. Wah, ini untuk yang A, 2 pangkat min 2. Jangan lupa, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau 2 pangkat min 2, dia akan sama dengan 1/2 pangkat 2. Ini nih yang A. Next, yang B, 3B pangkat min 4. Maka dia akan sama dengan 1 per, jangan lupa kalau dia yang terpangkat negatif itu di dalam kurung, maka semua yang dalam kurung itu ikut ya. Ntar kalau satunya nggak ikut, satunya iri. Jadi min 4, ini berubah jadi 4. Next, yang C, 6Q pangkat minus 5. Nah, kalau dia yang dimangkat minus, ini berarti cuma Q-nya aja. 6-nya nggak ikut-ikut nih. Jadi 6-nya tuh dia tetap di atas ya. 6 dikali Q pangkat 5, itu kan 1 per Q pangkat 5 ya. Jadi Q pangkat min 5 setara dengan 1 per Q pangkat 5. 6 kali 1 kan 6. Q pangkat 5, tetap Q pangkat 5. Ini. Next, yang D, A per 4B pangkat min 5. Jadi A per 4-nya ini saya sendiriin ya. Jadi kita lihat ini kan, biar nggak bingung, kita ginikan ya. Jadi A per 4 kali ini B pangkat min 5, dia sifatnya kayak gini nih bentuknya. Kalau ada 1 per A pangkat N, maka dia setara dengan A pangkat N. Ya, jadi ini 1 per B pangkat min 5 tuh sama kayak B pangkat 5. Ini tinggal dikali A kali B pangkat 5 per 4. Nah, udah deh nih. Next, untuk yang E, 4C per 16 pangkat min 8. 4 itu kan sama kayak 2 pangkat 2 ya, dikali dengan C. Per 16 itu adalah 2 pangkat 4. Terus dipangkatin lagi sama min 8. Jadi 2 pangkat 2 kali C per, ini pangkatnya dikali ya, kalau pangkat terpangkat lagi jadi min 32. Kalau udah, ini supaya dia bisa naik ke atas, maka dia berubah jadi positif. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah, ini pangkatnya dijumlah karena dia kan terkali ya. Tanda dot ini pengganti tanda kali. Ini 2 tambah 32 kan 34 nih. Nah, jadinya 2 pangkat 34 dikali dengan C. Oke, next. Nomor 5. Sederhanakan bentuk berikut.
yang A. 1/5 pangkat 4 per 1/5 pangkat 5. Karena dia sama-sama 1/5 lalu dia terbagi, maka pangkatnya tinggal dikurang aja tuh 4/5. Nah, 4 dikurangi 5 itu kan jadi min 1. Ingat ya, kalau ada A per B pangkat min N, maka dia akan setara dengan pangkat yang positif, tapi atas bawah dibalik. Nah, jadinya ini 5/1 pangkat, ini min jadi plus. 5/1 kan 5 ya, lalu pangkat 1 kan tetap aja nih pangkat 1. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang hasilnya adalah 5. Next, yang B, 4/16 pangkat 3 per 8/32 pangkat 2. Ini terlebih dahulu kita sederhanakan ya. Jadi masing-masing bagi 4. 4 bagi 4 kan dapat 1. 16 bagi 4 dapat 4. Nah, pangkat 3 per 8/32 ini masing-masing saya bagi 8. 8 bagi 8 dapat 1. 32 bagi 8 dapat 4. Pangkat 2. Ini kan sama-sama 1/4, maka kalau dia terbagi pangkatnya bisa dikurang. Ya, jadinya 1/4 pangkat 1. Atau 1/4 kan sama kayak 1/2 pangkat 2. Nah, berarti dia setara dengan, ini karena pangkatnya 1, diabaikan aja nggak masalah ya. Jadi tinggal 1/2 pangkat 2. Ini supaya dia lebih enak nggak bentuk pecahan, maka saya jadiin pangkat negatif deh. Jadinya 2 pangkat min 2. Jangan lupa ya, kalau ada 1 per A pangkat N, maka dia setara dengan A pangkat min N. Next, yang C, 8 pangkat 2. Jangan lupa 8. 8 itu setara dengan 2 pangkat 3. Lalu dia dipangkat lagi dengan 2. Per 4 itu setara dengan 2 pangkat 2. 3, lalu dipangkatin lagi sama 3. Kali 32 itu setara dengan 2 pangkat 5. Lalu dipangkatin lagi dengan 5. Per 4 itu setara dengan 2 pangkat 2, yang dipangkatin lagi dengan 3. Oh, sebentar. Oh, ini harusnya yang 16 pangkat 2 ya, sorry. Jadi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4, yang dipangkatin lagi sama 2. Nah, ini dari 16 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 4, pangkat lagi sama 2. Pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikali. 3 kali 2, jadi 6. Ini juga sama, dikali, jadi 25. Ini sama, jadi 2 pangkat 6. Sini jadi 2 pangkat 4 kali 2, 8. Ini karena dia kan sama ya, 2 pangkat 6 ya, coret bisa. Tinggal 2 pangkat 25 per 2 pangkat 8. Karena basisnya sama-sama 2 dan dia terbagi, maka pangkatnya bisa dikurang. Nah, jadi 2 pangkat 17. Oke, next. Untuk yang D. 3 pangkat 2 tetap per 4 pangkat 3. Lalu dia dibagi dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Per 2 pangkat 7 itu 3 pangkat 3. Dikali ini jangan lupa kalau ada A per B pangkat N, maka dia setara dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi ini saya bikin jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ini ya. Oke. Jadi di sini ini kan dia terbagi ya. Dalam pecahan itu dia nggak bisa dibagi, bisanya diganti kali dengan syarat atas bawah dibalik aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang ini 4 kan nanggung ya.
kita jadiin 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Yang dipangkatin dengan 3. Oke. Di sini, ini saya jadikan 1 ya, supaya enak ya. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, kayak gini. Next, ini kan sama ya, 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 sama, ini juga sama, 2 pangkat 3. Sisanya tinggal 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 kali 3 itu 6 ya. Nah, jadi kayak gini ya, hasil sederhananya yang D itu 3 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Next, untuk yang nomor 6. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Untuk yang A, itu 1,5 pangkat 3 kali 1,5 pangkat 4 per 1,5 pangkat 5. Ini karena 1,5-nya dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah aja. Ya, lalu dia dibagi sama 1,5 pangkat 5. Karena sama semua 1,5, maka bisa diproses langsung. Nah, jadinya 1,5 pangkat 3 tambah 4 kan 7. 7 dikurangi 5, dapatnya 2. Nah, langsung nih. Lalu yang B. Ini semua basisnya sama-sama min 4 ya. Jadi langsung diproses. Min 4 pangkat 3. Nah, ini kan terbagi ya, karena bukan pecahan, jadi nggak perlu dibolak-balik. Tinggal pangkatnya langsung dikurang. 3 kurangi 5. Lalu ini terbagi lagi, berarti dikurangi lagi nih sama 4. Jadinya min 4 pangkat 3 kurangi 5 itu minus 2. Minus 2 kurangi 4 itu minus 6. Nah, kayak gini. Next yang C, ini 9 pangkat 2 per 9 pangkat 4. Ini kita sederhanain ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Yang dipangkatin lagi sama 2 ya, karena ini pangkat 2. Bawahnya 9 pangkat 4, itu jadi 3 pangkat 2 yang dipangkatin 4. Dikurangi, ini 4-nya saya jadikan 2 pangkat 2, yang dipangkatin sama 4, per ini 2 pangkat 2 yang dipangkatin sama 7. Nah, ini jadinya 3 pangkat, jangan lupa pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Per, ini pangkatnya juga dikali. Min 2 pangkat 2 kali 4, 8, per 2 kali 7, 14. Ini dia sama-sama basis 3, maka ini dikurang aja nih, 4 kurangi 8. Min 2 pangkat, ini dikurang. Nah, ini next, saya taruh sini. Jadinya 3 pangkat 4 min 8 kan min 4. Lalu dikurangi dengan 2 pangkat 8 dikurangi 14, itu kan minus 6. Nah, di sini dia udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kalau bilangan berpangkat ketemu plus min tuh udah tetap kayak gini. Udah paling sederhana. Next yang D. 8 pangkat 4, 8-nya tak sederhanakan jadi 2 pangkat 3. Lalu dipangkatin 4. 8 pangkat 2, jadi 2 pangkat 3, pangkatin lagi dengan 2. 2 pangkat 5-nya tetap. Oke, ini pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. 3 kali 4, jadi 12. Ini 3 kali 2, jadi 6. Per 2 pangkat 5. Nah, kalau kayak gini, dia treatmentnya khusus ya. Dia kalau pangkat ini dia dikurangkan, ini bukan berarti lalu pangkatnya tinggal dikurang tuh nggak kayak gitu ya. Jadi di sini nanti pengerjaannya itu sama kayak konsep pecahan. Jadi kalau ada A min B dikurangi C, maka dia setara dengan A per C dikurangi B min C. Itu ya. Jadi ini 2 pangkat 12 per 2 pangkat 5, baru dia dikurangi dengan ini sama 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5. Nah, ini udah dia per, baru bisa diproses, pangkatnya dikurang. 12 kurangi 5 nih dapat 7. Min,
Ini juga pangkatnya bisa diproses, 6 kurangi 5, 1. Ingat, pecahan itu kalau ketemu tanda plus min atau tanda tambah kurang, maka dia udah nggak bisa disederhanain, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Next, nomor 7. Terakhir, nomor 7. Untuk yang nomor 8, 9, 10, saya kasih di part 2 ya, supaya nggak terlalu panjang. Jadi yang A, ini sederhanakan bilangan berpangkat berikut dan tentukan nilai P. 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Di sini, supaya bisa dioperasikan, 4-nya tak jadikan 2 pangkat 2. Lalu terpangkat 2. Ini 4-nya langsung aja saya jadikan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini supaya lebih enak, jadi saya jadikan 2 pangkat 2 kali P. Next, pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya terkali ya, 2 kali 2 jadi 4. Per, ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2, ini bisa pindah ruas ya, kalau di ruas kanan itu dia terkali, pindah ruas jadi terbagi. Nah, sekarang ini atasnya tetap 2 pangkat 4, bawahnya ini kan terkali ya, maka pangkatnya tinggal dijumlah nih. 3 tambah 2 jadi 5. Oke, next. Ini karena udah terbagi, maka pangkatnya tinggal dikurang. Nah ya, jadi di sini dapat nih hasil P-nya 2 pangkat 1, atau sama dengan 2. Oke, itu untuk yang A. Next, untuk yang B. Itu minus 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 per min 16 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P. Oke, jadi di sini, ini karena min 4 dipangkatin 2 kan nggak bisa langsung kita sederhanakan ya. Ini kita uraikan dulu. Minus 4 dikuadratkan itu hasilnya plus 16. Kenapa kok bisa plus? Karena negatif ini kalau pangkatnya genap, dia hasilnya positif. Jadi kalau 4 dikuadratin 16. Per 2 pangkat 3-nya tetap. 8-nya ini jadi 2 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi dengan 4. Per ini minus 16 itu dia saya kuadratkan dulu jadi 256. Oke, sama dengan 2 pangkat P. Habis itu 16-nya baru dirubah jadi 2 pangkat 4. Bawahnya tetap. Lalu ini jadi 2 pangkat 3 kali 4 itu 12. Lalu 256 itu dia sama kayak 2 pangkat 8. Nah, sama dengan 2 pangkat P. Ini pangkatnya karena di atas kan masih terkali ya. Atas itu pangkatnya dijumlah, 4 tambah 12 itu kan 16. Dikurangi 3, dikurangi lagi 8. 16 kurangi 3 itu 13, 13 dikurangi 8 itu 5, sama dengan 2 pangkat P. Nah ini karena sama-sama 2, berarti kita udah nemu nih nilai P-nya. Ya, dengan syarat ini udah sama ya, jadi akhirnya ketemu P-nya adalah 5. Next, yang C. Ini 9 pangkat P, 9-nya itu langsung saya jadiin 3 pangkat 2 ya, ini pangkat P. Per 4 pangkat 3. 4-nya saya jadikan 2 pangkat 2. Ini dibagi, maka kita harus rubah jadi kali dengan syarat atas bawah dibalik. Jadi yang bawah itu 2 pangkat 6 jadi di atas. 27 pangkat 2, 27-nya langsung saya ganti 3 pangkat 3, lalu dia dipangkatin 2. Sama dengan 3 pangkat 8. Ini yang ada P-nya biar tetap seperti itu ya. Nah, atau bisa kalau mau diproses dia juga bisa.
Jadinya tinggal pangkatnya tuh dia dikalikan aja. Jadi 3 pangkat 2P. Lalu dikali dengan ini 2 pangkat 6. Per ini 2 pangkat 2 kali 3 itu kan 6. Ini kali 3 pangkat 3 kali 2 itu juga 6. Sama dengan 3 pangkat 8. Lalu sekarang kita lihat 3 pangkat 2P dikali dengan, ini kan sama-sama 2 pangkat 6, jadi dia bisa dicoret ya. Lalu ini untuk 3 pangkat 6 itu biar tetap di situ dulu aja. Jadi ini kalinya saya hilangin dulu. Jadi ini 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Lalu selanjutnya 3 pangkat 6-nya saya rubah posisi ke ruas kanan. Kalau di ruas kiri terbagi, di ruas kanan jadi terkali. Nah, jadi 3 pangkat 6 jadi terkali. Jadi 3 pangkat 2P sama dengan 3 pangkat, karena posisinya basisnya sama-sama 3, maka pangkatnya tinggal dijumlah 8 plus 6 jadi 14 ya. Nah, ini sama-sama 3, maka kita coba cek, kita akhirnya dapat nih bahwa 2P sama dengan 14. Maka P sama dengan 14 dibagi 2, atau sama dengan 7. Ya, P-nya udah ketemu nih 7. Next ke yang D, terakhir ya ini ya. Jadi min 9 pangkat 2 ini kita kuadratkan dulu ya, jadinya 81. Minus kalau pangkatnya genap dia jadi plus. Per 5 pangkat 8 kali 6, 25, jangan lupa dia sama kayak 5 pangkat 4. Lalu dipangkatin 2 per, ini wah min 81, kalau ini dia nggak bisa dilangsungin ya. Maksudnya nggak bisa dipangkatin karena nilainya besar. Jadi kita pakai acuan ini aja. Minus kalau dia di pangkatnya genap, maka dia akan jadi plus ya. Nah, jadi gini. Sama dengan 3 pangkat P. Ini kalau dalam proses penyederhanaan nggak boleh langsung ya. Ini berhubung kita mau nyari nilai P, berarti bisa diproses seperti ini. Lanjut, 81 itu dia sama dengan 3 pangkat 4. Per 5 pangkat 8 kali, ini 5 pangkat, pangkatnya dikali jadi 8, per ini 3 pangkat 4 kali 4. Pangkat 4, sorry. Jadi sama dengan 3 pangkat P. Ini dikali 5 pangkat 8 per ini pangkatnya ya. Pangkat dipangkatin kan pangkatnya tinggal dikali 4 kali 4 jadi 16. Ini 5 pangkat 8 kan sama nih. Nah, tinggal coret ya. Jadinya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat P. Jadinya ini sama-sama 3, lalu pangkatnya bisa dikurang. 4 kurangi 16 sama dengan 3 pangkat P. 4 kurangi 16 kan min 12. Nah, ini basisnya udah sama-sama 3, berarti kita udah nemu nih nilai P-nya ya. Jadi P adalah minus 12. Oke, sampai sini pembahasan kita untuk soal latihan 1.1 yang nomor 1 sampai 7. Untuk yang nomor 8 dan seterusnya saya lanjutkan di part 2-nya ya. Oke, bye-bye.